Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita sampai pada renungan firman Tuhan dengan tema menjadi kuat dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 berbicara akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Firman Tuhan ini berbicara kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita mengalami penyatuan, bersekutu, menyatu dengan Tuhan. Dikatakan kamu kuat. Dalam teks Yunaninya sebenarnya tidak dalam bentuk aktif, tapi dalam bentuk pasif. Endinamo. Artinya adalah kamu diberi kekuatan. Kamu diberi kekuatan, dimampukan. Dimampukan tidak satu kali lalu selesai. Tapi secara terus-menerus kita diberi kekuatan oleh Allah. Roma pasal 4 ayat 19, 20, 21 menjelaskan tentang Abraham di usianya yang sudah hampir 100 tahun. Dia mengharapkan keturunan, tapi dia belum mendapatkan keturunan. Tapi di ayat yang ke-20 di sana Bapak Ibu bisa perhatikan sekali lagi Roma pasal 4 ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dia tidak jadi bimbang. Kondisinya sulit. Situasinya tidak mudah. Seperti yang kita alami saat ini. Tapi mengapa Abraham bisa menjadi kuat, tidak bimbang? Di ayat 20 dikata dia diperkuat. Siapa yang memperkuat? Allah. Allah yang akan memelihara iman kita. Allah yang akan memelihara iman percaya sehingga hati dan pikiran kita tetap tenang dalam kondisi terburuk sekalipun. Caranya bagaimana? Tadi kita sudah baca. Di dalam Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita menyatu dengan Tuhan. Bersekutu lewat firman-Nya yang mampu memerdekakan jiwa. Memerdekakan hati kita. Pikiran kita. Melalui doa. Bersekutu dengan Tuhan inilah. Yang membuat kita dipelihara. Iman kita dipelihara. Hari-hari ini. Pandemi COVID-19. Tidak hanya masalah wabah, tapi juga masalah peperangan iman. Iman kita menghadapi ancaman. Banyak orang yang mengalami ketakutan. Banyak orang yang mulai undur karena keadaan semakin sulit. Ekonomi melemah. Pendapatan kita atau income kita mungkin tidak seperti yang diharapkan. Kesehatan menjadi masalah. Ketakutan muncul. Tapi ketahuilah. Semua itu seperti panah-panah si jahat. Kalau kita tetap bersekutu dekat dengan Tuhan, firman-Nya berkata, maka kita dipelihara. Hati dan pikiran kita, iman kita dipelihara oleh Tuhan sehingga kita menang. Jadi bagaimana supaya kita memiliki iman yang terpelihara, kuat, bersekutulah dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan, berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirah keadilan. Berdiri tegap. Kata berdiri tegap ini sebenarnya memiliki arti men-setting. Mengatur apa yang harus kita atur dalam peperangan rohani. Dalam peperangan yang berusaha membunuh iman kita. Nah, hari ini kita sedang menghadapi peperangan itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita siapkan? Firman Tuhan berkata, siapkan perlengkapan senjata Allah. Senjata itu adalah firman kebenaran. Lalu dikatakan perbuatan keadilan. Dan yang ketiga yaitu kasut kerelaan. Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Allah. Kasut itu umumnya pada gereja purba atau gereja kuno tidak biasa digunakan. Orang biasa dengan kaki telanjang.
Tapi kasut itu biasanya digunakan untuk perjalanan yang jauh. Artinya apa? Tuhan suruh kepada kita salah satu perlengkapan rohani untuk berperang melawan panah si jahat yang dapat membunuh iman kita adalah memiliki kasut kerelaan. Yaitu apa? Keinginan, kerelaan hati berkorban. Seperti orang yang berjalan dengan jarak yang jauh, membutuhkan sebuah komitmen untuk berkorban menjadi berkat. Apa itu menjadi berkat? Memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut juga berbicara tentang biaya yang mahal. Tidak semua orang memiliki kasut pada masa itu karena biaya cukup mahal. Biasanya digunakan oleh tentara-tentara Romawi. Nah, yang saya mau jelaskan kepada kita, kasut tidak hanya bicara tentang pengorbanan, keinginan untuk berkorban, komitmen untuk berkorban, tapi juga kita mengeluarkan biaya untuk itu. So, saya mau mengingatkan, mengajak kita semua jemaat Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mau berhasil memenangkan pertarungan iman, iman kita terjaga, iman orang-orang di sekitar kita terjaga. Berkorbanlah dengan niat, dengan uangmu mungkin, kuota kita. Beritakan Injil damai sejahtera melalui sosial media. Sampaikan berita-berita yang menguatkan, yang mengingatkan mereka bahwa Yesus kita Tuhan yang baik, Tuhan yang akan memelihara kita. Nah, firman Tuhan berkata juga bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Sekian pemberitaan firman Tuhan, renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.